Perempuan jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah haid, ya. Perempuan yang haid wajib hukumnya mandi. Ulama tidak ada perbedaan. Sepakat, Bu? Haid batas minimumnya berapa, Tat? Batas minimumnya adalah 1 hari. Pak Ustadz, batas normalnya berapa, Tat? Batas normalnya adalah 7 sampai 8 hari. Normalnya 7-8, tapi maksimalnya berapa, Tat? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dan ini kaul yang lebih rajih, mengatakan adalah 15 hari. Imam Malik bilang nggak ada batasan, ya. Imam Malik mengatakan tidak ada batasan. Abu Hanifah bilang 10 hari, tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan maksimal 15 hari. Jadi ibu kalau haid misalnya hari ke-7, kemudian bersih, habis bersih pada hari ke-10 ibu kerasa keluar darah lagi, itu masih haid, Bu. Jangan ibu bilang kan udah lewat 7 hari, Tat, masih haid. 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih haid. 16 udah istihadhah. Paham ya? 16 udah istihadhah, berarti ibu udah suci walaupun darah mengalir bagaikan sungai. Tapi tetap hukumnya ibu-ibu melaksanakan sholat, ibu juga melaksanakan puasa. Bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan untuk berhubungan suami istri asalkan bapaknya tega. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa? Karena istihadhah memang bukan haid. Jelas ya? Jadi maksimalnya berapa hari tadi, Bu? 15. Di atas 15 hari namanya istihadhah. Berarti ibu normal seperti biasa. Nanti mandi junub, ya kan? Mandi haid walaupun dalam kondisi darahnya masih menetes, karena maksimalnya haid hanya 15 hari saja. Oke, yang pertama masalah haid sudah tuntas. Yang kedua adalah nifas. Perempuan yang nifas itu juga sama, diwajibkan baginya mandi. Batas minimumnya nifas 1 tetes. Batas normalnya nifas 40 hari, tapi maksimumnya nifas 60 hari. Jadi walaupun udah 40 hari, kalau darah masih keluar masih nifas, Bu. Banyak perempuan gagal paham, udah lebih 40 hari, Tat, berarti udah bukan nifas. No, batas maksimumnya 60 hari. Kalau udah lebih 60 hari berarti udah masuk namanya istihadhah. Jadi ibu silakan mandi sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa, Tat? Yang ketiga adalah wiladah. Nah, wiladah itu apa, Tat? Wiladah itu ya wiladah. Jadi wiladah itu dia semacam wiladah. Yang ketiga wiladah. Wiladah itu apa, Pak Ustadz? Wiladah itu artinya melahirkan. Diprotes saya, ngapain Ustadz bahas wiladah melahirkan? Kan namanya istihadhah, namanya nifas, otomatis sudah melahirkan. Dengerin, Bu, ulama keren. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, ada gambaran di mana wanita melakukan wiladah tanpa mengeluarkan nifas. Dulu saya nggak percaya, Bu. Akhirnya saya bongkar-bongkar di kitab kuning, ternyata disebutkan kejadian ada. Dan ternyata saya buka kemarin di vivanews.com, ada perempuan di daerah Kendal, Jawa Tengah melahirkan tanpa setetes darah. Jadi bayi brojol keluar dengan cairan ketuban aja, dan itu anak yang ke-11. Jadi nggak pakai pembukaan, langsung inti masalah aja dia. Ya Allah, dalam kondisi yang kayak begini apakah wajib mandi, Pak Ustadz? Ya, tetap wajib mandi. Nah, jadi kalau ngomongin fikih jangan bilang nggak mungkin, Tat, nggak masuk akal, Tat. Kalau di fikih, Pak, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman, apapun bisa terjadi. Ini kita udah tuntaskan. Kemudian berikutnya, yang mewajibkan mandi berikutnya, ini laki perempuan, adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Keluarnya sperma mewajibkan hukumnya mandi. Ya, Pak Ustadz, apa? Mana dalilnya? Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-Maidah yang ke-6, jika engkau junub maka bersucilah. Junub itu apa? Junub itu mengeluarkan sperma. Tat, interupsi. Ustadz tadi bilang ini laki perempuan. Emang perempuan bisa mengeluarkan sperma? Bisa.
Adakah? Ada, sayang ada. Jadi ceritanya gini Bu. Bu, gini ceritanya. Jadi waktu ceritanya begini, kan waktu itu gini ceritanya Pak. Ibu kayak sama tukul loh Bu, lama-lama Bu. Iya. Jangan gitulah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dengerin Ustadz. Jadi waktu itu datang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Tolha. Ummu Sulaim ini wanita cerdas Bu. Dia berkata, ya Rasulullah, ada apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah malu dari kebenaran ya Rasul. Maksudnya apa? Ini Ummu Sulaim mau tanya perkara yang berbau seksualitas. Jadi mohon maaf ya, Ibu kalau malu tanya sama saya, bisa tanya dengan ustadzah. Tapi kalau di zaman dulu, kalau tidak kepada Nabi, mau tanya dengan siapa? Makanya pada saat itulah mereka bertanya pada Rasul, walaupun itu malu. Tapi ini mencari agama Bu, mau nggak mau harus bertanya, ya kan? Jadi ibu malu bertanya, sesat di ranjang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah karena tidak tahu hukumnya. Akhirnya masalah seksualitas, junub gak paham. Dipikirnya enteng. Ibu sholat 7.000 rakaat, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, kupil berantakan, kumis dak karuan, bulu ketek beterbangan melambai-lambai di atas awan. Kalau ibu ternyata junub, ibu sholat, kira-kira sholatnya diterima tidak? Jangan main-main dengan masalah toharo ini Bu ya. Nah, dengerin Ustaz. Ummu Sulaim tanya, ya Rasul, talamatil almar'ah, apakah perempuan itu bisa mimpi basah ya Rasul? Kata Nabi, na'am, idza ra'atil ma'. Ya, jika memang perempuan melihat ada yang basah. Artinya kalau ibu tidur, dalam tidur mimpi melakukan aktivitas hubungan seksual, bangun-bangun ada yang basah, walaupun perempuan wajib mandi. Tuh dengerin. Ya, kita nggak pernah tahu nih kejadian memang minim. Lebih dominan mimpi basah di laki-laki. Pak Ustadz, mimpi basah itu mohon maaf ya, kalau ada orang misalnya dia tidak pakai mimpi, tapi bangun-bangun ada yang basah, tetap disebut mimpi basah. Jadi nggak ada istilah syarat harus bermimpi. Pak Ustadz, apalagi kalau saya itu bermimpi, yakin udah. Mohon maaf saya masih ingat berhubungannya gimana. Tapi mohon maaf waktu saya bangun nggak ada yang basah. Berarti itu bukan mimpi basah. Itu namanya mimpi kering. Ya. Jadi udah kayak mendoan gitu. Ada mendoan basah, ada mendoan kering. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Dah. Jadi di sini ternyata perempuan bisa mimpi basah Pak Ustadz. Nabi bilang iya. Yang penting melihat ada yang basah. Jadi mengeluarkan sperma, ini jangan mikir kemana-mana ya. Tolong fokus ya. Jangan traveling nih otaknya ya. Baik secara sengaja seperti berhubungan seksual, baik dengan cara yang tidak sengaja seperti mimpi basah, atau mohon maaf melakukan hubungan dengan cara tidak hubungan menggunakan tangan istri, tetap wajib mandi. Jadi kalau laki perempuan mohon maaf melakukan hubungan yang tidak hubungan menggunakan telapak tangan istri, bagaimana caranya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Saya orangnya lugu ya. Mohon maaf, saya nggak paham urusan begini Bu. Ibu lihat wajah saya kan lugu banget ya. Bercanda. Jadi ibu ngerti gak sih ya Allah? Yang muda-muda paham, yang nenek-nenek gak? Apa tahu gitu? Susah loh Pak, serius. Ceramah beda generasi gini susah. Kayaknya cuma di sini loh pengajian beda generasi ini, ada yang kecil-kecilan, adik-adik ini masya Allah, ada yang tua-tua ya Allah. Saya kalau ngeliat yang muda itu kayak punya masa depan, harapan cerah. Kalau yang tua-tua nih kok burem mata. Jadi Ibu, yang tua kan casingnya, yang penting kan sinyalnya, ya. Itu buktinya kelepak-kelepak juga bapak-bapak. Maka bapak ibu yang berbahagia, kembali lagi. Tadi saya ngomongin apa tadi? Bercanda. Bapak ibu yang dirahmati Allah, tadi saya ngomongin baik keluar spermanya melalui hubungan maupun tidak hubungan. Jadi kalau kayak tadi, mohon maaf ya, biasanya wanitanya haid, kemudian suami ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro, ya.
bibir memerah, hidung membengkak, mata melotot, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ibu-ibu ini bingung. Di satu sisi mau melayani suami tapi ibu haid. Di satu sisi ibu nggak melayani, ibu takut ini nanti tumpah ke janda sebelah rumah, ya kan? Maka ibu pun melakukan sebuah gerakan gerakan gerilya Israel terhadap pasukan Hamas, ya kan? Nah, ibu berpikir, Pak Ustadz, dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu? Daripada nanti jatuh tercecer ke janda sebelah rumah, ibu habisin, ibu kuras di rumah. Nah, ketika ibu kuras, saya nggak mau nyebut namanya ya, ibu-ibu kan mohon maaf ya melakukan aktivitas seksual, si laki keluar sperma, tapi ibu kan nggak berhubungan. Berarti di sini suaminya wajib mandi, istrinya tidak wajib mandi. Jadi tergambar kayak begitu. Pak Ustadz segitunya, Pak Ustadz, nggak apa-apa. Daripada nanti ngelirik janda sebelah rumah, ya kan? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kelima adalah melakukan hubungan. Jadi gini Bu, perhatikan Pak, kalau tadi keluar sperma walaupun tidak berhubungan, kalau ini Pak berhubungan walaupun tidak mengeluarkan sperma. Hati-hati, Pak Ustadz, masuk yono berhubungan tanpa mengeluarkan sperma? Ya kan namanya fikih, mana bisa kita nembak? Ya iya, siapa tahu misalnya lagi berhubungan, tengah-tengah berhubungan kebakaran, lari dong, ayo, ya kan? Bisa aja, nggak mungkin bawa tuntaskan, gosong Bu. Jadi bapak ibu, ibunya ketawa puas, bapaknya cengar-cengir. Kurang ajar, itu cerita hidupku Pak Ustadz. Bu, itu kan contohnya agak lebay. Nih Ustaz kasih contoh yang serius. Ini kejadian nyata kalau ini. Dengerin. Jadi waktu itu ada seorang laki perempuan datang ke rumah Ustaz. Sudah mohon maaf ya, udah berumur ya, kurang lebih kayak bapak-bapak juga, umurnya mungkin 40-50 tahun. Datang ke rumah saya, Pak Ustaz, saya berhubungan sama istri saya yang ini. Terus mohon maaf Pak Ustaz, apa? Tapi ya saya mau jujur, tapi Ustaz jangan tersinggung ya. Oh nggak apa-apa, ngomong aja. Apa? Hanyar bejapai. Tahu kada? Bejapai. Ibu kayaknya bahagia banget tema hari ini Bu. Ya Allah, ini ilmu loh ya, jangan ngeres loh ya, awas ya. Ini ilmu. Hanyar bejapai. Nyantap, begitu aja. Mohon maaf, ternyata anaknya nangis. Bangun tidur kesenggol bapaknya. Ketika anaknya nangis, otomatis saya tanya, ibu-ibu belain bapaknya apa anaknya? Bapaknya apa anaknya? Akhirnya ibu nyusuin anak toh. Ketika ibu nyusuin, biasanya kalau udah nyusuin ibu-ibu ngapain? Tidur, gantian bapaknya yang nangis. Tewas memang harapanku sudah ya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhirnya ibu ketiduran, bapaknya tidur juga. Hayya 'alas shalah. Nih udah malam hari Bu, subuh-subuh bangun. Si bapak mikir, aku semalam tuh berhubungan kada ya? Dibilang berhubungan kada tuntas, hanyar bejapai. Mun kada dicicipin kepuhunan. Tapi di sisi lain teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau dibilang nggak berhubungan, faktanya berhubungan, ya kan? Si Anu udah ketemu si Unyu. Nah, disitulah Bu problemnya Bu. Apa yang terjadi Pak Ustadz? Dengerin. Dia bingung dan dia berkata dalam hatinya, aku kan belum keluar sperma. Berarti kalau gitu aku tidak dalam kondisi junub. Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia berwudu, berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Pas jam 9 bangun tidur, istrinya tanya, Mas tadi malam itu kamu kok gak mandi junub ya?
bukannya berhubungan. Mana dek berhubungan dek? Debatlah mereka berdua. Datang ke rumah ustaz. Gitu, berhubungannya sembunyi-sembunyi, masalahnya dibawa ke ustaz. Iya kan? Jadi begitu. Saya bilang kau yang berhubungan, aku yang mikir. Jadi aku ini berhubungan kada Pak Ustaz. Nih dengerin ya. Sekali lagi ini jangan bilang jorok, awas ya. Apabila khosyafah telah masuk ke dalam kemaluan wanita, maka hukumnya sudah disebut dengan junub walaupun belum ngapa-ngapain. Ibu tahu khosyafah? Khosyafah itu helm standar nasional. Jadi baru kepalanya aja, belum tangannya, ini masih di luar nih. Itu sudah wajib hukumnya untuk Orang udah dibilang ilmu kok awas mau mikirin yang lain-lain. Aku benci pikiranmu. Jadi teman-teman itu dengan kepalanya doang tuh. Apa sih bu? Iya. Jadi dengan khosyafah. Kenapa Ustaz jelasin ini? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini berhubungan dengan banyak hukum. Apakah orang itu disebut berhubungan seksual di siang hari kalau tidak terjadi idkhal khosyafah? Karena gini, di bulan Ramadan biasanya kasusnya, kemarin tuh ada kasus seorang perempuan bilang, "Tat, aku berhubungan dengan suami, aku kena kafarah." Ya rasainlah kau kenapa berhubungan. Ya begitu Pak Ustadz, suami ini mengajak berhubungan bla 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 bla. Saya bilang mestinya kau tolak bu, jangan mau. Emang kau ngapain? Ya begitu Tat, tapi untungnya waktu mau diituin, alhamdulillah nggak jadi karena istri itu ingat Allah. Loh, jadi kamu itu waktu itu belum berhubungan? Ya belum Tat. Kalau belum nggak apa-apa, tapi kami sudah telanjang kotak-kotak Pak Ustadz. Tetap nggak disebut berhubungan, walaupun kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala, guling-guling. Bukan cuma 6996, 6639. Yang pintar udah paham dia, yang pintar paham dia. Bapak-bapak enggak paham dia. Apa? Ketawa antagonis. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama bahwa yang seperti itu kelihatan remeh, faktanya yang terjadi ini terjadi pelanggaran hukum dan ini berkaitan dengan ibadah. Untungnya Bapak tadi tanya Bu ya. Kalau dia nggak tanya, dia melanggar hukum Allah. Na'udzubillahi min dzalik.